Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Handayani dari kelas TRPL 2A Pagi. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum ATS pemrograman basis data yang telah saya buat. Pada soal nomor 1, membuat bentuk tabel tidak normal dari dokumen di atas. Pada tabel ini, saya membuat beberapa atribut. Yang pertama, ada nomor faktur, kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, tanggal, jatuh tempo, kuantiti, harga, jumlah, dan total. Pada tabel ini, itu dalam satu baris atau kolom masih mempunyai nilai lebih dari satu, seperti pada kode supplier, nama supplier, tanggal, jatuh tempo, dan total. Selanjutnya, lakukan proses normalisasi dari tahap 1NF sampai 3NF. Di tahap normalisasi 1NF ke pertama atau 1NF ini, itu saya buat sudah terpisah datanya, sehingga dalam satu baris atau kolom itu hanya memiliki satu nilai, tidak lebih. Selanjutnya, pada normalisasi kedua atau 2NF, di sini saya membagi menjadi 3 tabel. Yang pertama, tabel supplier dengan atribut kode supplier dan nama supplier. Yang kedua, tabel barang dengan atribut kode barang, nama barang, dan harga. Lalu, tabel faktur dengan atribut nomor faktur, kode barang, kode supplier, tanggal, jatuh tempo, dan kuantiti. Selanjutnya, pada normalisasi ketiga atau 3NF, saya buat di sini ada 4 tabel. Yang pertama, tabel supplier dengan atribut kode supplier, nama supplier, tabel barang, kode barang, nama barang, dan harga. Lalu, tabel faktur, ada nomor faktur, kode supplier, tanggal, dan jatuh tempo. Dan tabel transaksi barang, ada ID transaksi, nomor faktur, kode barang, dan kuantiti. Sebelumnya pada 2NF, di tabel faktur itu ada kuantiti. Lalu, pada 3NF saya hilangkan kuantitinya, atau saya pindahkan ke tabel transaksi barang. Kenapa? Karena atribut kuantiti ini sangat bergantung pada kode barang, nomor faktur, dan ID transaksi. Selanjutnya, eh, relasi tabel dari hasil proses normalisasi yang diperoleh. Pada tabel supplier, memiliki primary key, yaitu kode supplier yang akan menjadi foreign key pada tabel faktur. Nah, di tabel faktur ini memiliki primary key, yaitu nomor faktur yang akan menjadi foreign key pada tabel transaksi barang. Di tabel transaksi barang memiliki primary key, yaitu ID transaksi yang akan menjadi foreign key di tabel barang. Selanjutnya, melakukan penerapan dengan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Di sini saya sudah membuatkan nama database-nya. Kita ke sini. Yang pertama, kita akan membuat tabelnya. Archer. Ini. Nama. Berhasil. Selanjutnya kita buat tabel barang.
Berhasil, lalu kita membuat tabel faktur. Ini jatuh. Ini supplier. Berhasil, selanjutnya kita membuat tabel transaksi barang. Enter. Dan orang oh my god. Nah, selanjutnya kita akan mengisi data-data pada tabel tersebut. Pertama, tabel supply. Oke, berhasil. Selanjutnya insert.
akses split 1 PK, dan harganya 2 juta. Selanjutnya mengisi tabel faktur. Insert into faktur. Ada nomor faktur, kode supplier, tanggal jatuh, tempo. Ada 998 G01. Berhasil. Selanjutnya yang terakhir mengisi data tabel transaksi barang. Ada ID barang, ID transaksi, ada nomor faktur, terus ada kode barang dan quantity. Value ada ini yang salah. Berhasil. Terus soalnya setelah itu lakukan operasi DDL dan DML pada tabel normalisasi yang diperoleh. Kita buat DDL-nya terlebih dahulu. Insert, kita kain alter table barang drop.
Enggak salah. Dede. Ini kategori voucher. Yang berhasil kita cek di tabel barang. Ini sudah ada kategori penambahan atributnya. Lanjut, kita coba alter table drop barang drop kategori. Kita cek lagi. Nah, atribut barang kategorinya sudah hilang. Selanjutnya kita masuk ke DML. Di sini saya menggunakan insert barang, insert info barang. Ada kode barang, nama barang, dan harga. Dengan value E03 terus pas angin. Harganya 500.000. Tuh, 500.000. Kita coba. Berhasil, lalu kita cek di tabel barang. Nah, ini dia ada penambahan, yaitu kipas angin dengan harga 500.000. Kode barangnya P03. Lalu kita buat lagi insert ini. Kita coba update. Where kode barang P03. Lalu kita cek tabel barang. Nah, di sini sudah berganti yang awalnya harganya itu 500.000 berganti menjadi 600.000. Lanjut. Kita masih menggunakan update dengan tabel supplier. Belum bisa karena kita tadi belum menambahkan datanya. Insert info. Kita harus menambahkan dulu datanya di tabel supplier. Oke, supplier. Ya, benar. Supplier value M04 berhasil. Kita cek pada tabel supplier. Nah, di sini udah bertambah datanya tuh M04 dengan nama supplier itu Jaka. Baru kita coba update tabel suppliernya. Update supplier, set nama supplier, where kode supplier.
N04. Lalu kita cek lagi. Nah, di sini namanya udah ganti jadi Kinanti, yang awalnya, yang sebelumnya itu Jaka. Yang terakhir, kita coba di lab. Where order supplier 04. Kita cek kembali. Nih, tabel, maaf, data yang tadi kita tambahkan udah kita delete, maka akan hilang. Selanjutnya, soal berikutnya itu membuat database kedua. Ini database-nya yaitu DBTS teori PBD nomor 2. Awalnya itu membuat tabel dengan nama pegawai. Nah, di sini saya sudah membuat tabelnya beserta datanya sudah saya masukkan. Perintahnya, hapuslah record dengan ID 100. Mari kita buka SQL. Menghapus. Di pegawai, web ID-nya 100. Berhasil. Kita cek. Di sini sudah hilang. Yang ber-ID kan 100. Lalu perintah selanjutnya adalah update data untuk ID 101 dan 102. Kita buka SQL. Update pegawai, set nama wilayah, alamat, Surabaya, gaji 10.000, where I lalu update set nama Raffi, alamat Semarang, gajinya 14.000, where ID 102. Ya, berhasil. Kita lihat di tabelnya. Nah, ini sudah berubah ya, Naila dan Raffi. Selanjutnya, perintahnya itu lakukan perintah SQL untuk menampilkan yang pertama semua kolom dari tabel pegawai. Select.
pegawai. Oke, ini tabelnya udah muncul. Lanjut. Menampilkan kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Select nama, gaji, pegawai. Nah, ini namanya dan gajinya. Selanjutnya, menampilkan kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan awalan F. Awalan F, select nama, alamat, web, nama, like, persen, F, persen. Nah, ini menampilkan nama yang awalan ini itu F. Soal berikutnya itu menampilkan kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran N. Nama, alamat, pegawai, web, nama, like, persen, N. Nah, ini nama yang berakhiran N. Selanjutnya, menampilkan kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000. Sekarang, simak nama, gaji, pegawai, gaji lebih dari 15.000. Oke, ini dia data-data karya pegawai yang memiliki gaji lebih dari 15.000. Selanjutnya, menampilkan kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Select nama, alamat, gaji, from pegawai, where gaji dari 13.000. Dan alamat Surabaya. Oke. Selanjutnya, soal berikutnya, menampilkan kolom nama gaji dengan rank gaji antara 15.000 sampai 20.000. Berarti sih nama, gaji, pegawai, where gaji, pakai bitcoin 15.000 tuh. NN 20.000. Ini dia hasilnya. Lalu selanjutnya gaji, menampilkan gaji maksimal minimal rata-rata dari tabel pegawai. Select itu gaji gaji
gaji as gaji gajimu gaji rata-rata komputer. Saya udah ini dia gaji maksimalnya, minimal, dan gaji rata-ratanya. Lanjut ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3 juga disuruh membuat database, itu DBATS teori PBD nomor 3. Dan di sini saya sudah membuat tabel, yaitu ada tabel barang dan detail pembelian. Pada soal sebelum itu kita lihat tabel barang. Dan di sini saya juga sudah memasukkan data-datanya. Lalu ini tabel detail pembelian. Di sini belum dimasukkan, nanti kita akan masukkan data-datanya. Lalu kita akan terlebih dahulu kita membuat trigger di SQL. Saya di sini mengikuti yang sudah ada di PDF. Delimiter red trigger stok barang before jumlah isel ini oke, kita kirim. Oke, berhasil. Selanjutnya, pada instruksinya yang pertama, lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Untuk membeli beli pada jumlah value pada P
seribu. Oh, misalnya ini lah. Berhasil. Kita lihat di tabel kita pembelian. Di sini sudah ada datanya barusan kita buat. Lalu soal berikutnya adalah lihat berapakah jumlah barang LST 001 sekarang. Hasil hmm, 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 di barangnya LST. Nah, ini jumlahnya itu masih 0. Lalu soal berikutnya, lakukan lagi untuk insert barang LST001 sebanyak 10. Berapakah jumlah stok barang LST001 sekarang? Kita lakukan lagi insert SQL. Kita kembali baru harga beli. Ini benar harga beli. Value-nya 001 01 10. Sini insert salah, insert into. Lalu kita kirim, ya sudah berhasil. Kita lihat di tabel data pembeli. Ini 10. Lalu berapakah jumlah stok barang LST 001 sekarang? Jadi sini pakai concealer. Nilai jumlah LST. Kita kirim. Ini jumlahnya 10. Baik, setelah itu saya akan memberikan penjelasan mengenai trigger yang sudah dibuat tadi. Kita tampilkan triggernya terlebih dahulu.
Jadi, trigger ini trigger ini dengan nama stok barang. Lalu, dia ini berhubungan dengan tabel detail pembelian. Trigger ini diaktifkan sebelum sebuah event insert pada tabel tersebut. Lalu, adapun fungsinya, trigger ini tuh bertujuan untuk memperbarui kolom jumlah pada tabel barang. Jika kolom jumlah bernilai 0, maka akan diset 0. Selanjutnya akan ditambahkan dengan nilai jumlah dari record baru yang dimasukkan ke dalam tabel detail pembelian. Operasi inilah memastikan bahwa kuantitas stok jumlah pada tabel barang akan diperbarui setiap kali detail pembelian baru dimasukkan ke tabel detail pembelian. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.